괜찮으세요? Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Spellbound yang telah dirilis pada tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang wanita bernama Yuri yang bisa melihat hantu. Oleh karena itu, banyak hal mistis yang terjadi di sekitarnya. Karena kemampuan itu, Yuri pun menjauh dari dunia luar. Namun suatu hari ada seorang pria pesulap yang mengikutinya karena penasaran dengan Yuri yang selalu memasang wajahnya tanpa ekspresi. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film kita diperlihatkan suatu pertunjukan sulap di pinggir jalan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Majugo. Ia mengatakan bahwa pesulap harus memiliki ciri tersendiri. Ia pun berpikir bahwa dia perlu melakukan sulap yang unik, yang berbeda dari pesulap lainnya. Saat melakukan pertunjukan sulap di atas panggung, dia melihat seorang wanita yang aneh berbaju hitam yang bernama Kang Yuri. Ia berdiri di antara para penonton. Ketika semua penonton tertawa melihat pertunjukannya, anehnya wanita tersebut tidak ikut tertawa dan hanya memasang wajah datar. Ada apa ini? Karena penasaran, Jugo pun mengikuti Yuri. Dia melihat pintu lemari di depan Yuri terbuka dengan sendirinya. Dari keanehan itu, dia mendapatkan sebuah ide, yaitu merencanakan pertunjukan pengusir hantu dan membayangkan dirinya menjadi pesulap terkenal. Ia pun akhirnya mendekati Yuri dan mengajaknya untuk bekerja sama. Setelah 1 tahun, ia menjadi ahli sulap ilusi horor. Dia melakukan pertunjukan sulap yang membuat semua penontonnya ketakutan. Alhasil, pertunjukan yang dilakukannya selalu sukses besar. Ia pun mengajak seluruh rekan timnya untuk makan malam bersama. Namun Yuri selalu menolak. Dia tidak pernah ikut dalam acara makan malam bersama Jugo dan juga rekan-rekannya selama 1 tahun mereka bekerja sama. Yuri pun pulang ke rumah dan merayakan ulang tahunnya hanya sendirian. Ketika dia sedang tidur, dia terbangun karena merasakan ada hal yang aneh. Dia pun membuka tendanya dan mengintip ke arah pintu. Tiba-tiba pintu tenda terbuka sendiri dan muncul 2 hantu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali di bawah guyuran hujan, Yuri berdiri sambil menatap jalan. Tempat terjadinya kasus tabrak lari. Yang korbannya ternyata adalah 2 hantu yang menghampirinya tadi malam. Ia pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Setelahnya, seperti biasa saat pertunjukan selesai, Jugo selalu mengajak rekan satu timnya untuk makan malam bersama, termasuk juga Yuri. Dia pun memaksa Yuri untuk ikut. Meskipun Yuri memberikan berbagai alasan, hingga pada akhirnya ia pun tidak bisa menolak dan ikut makan bersama. Pada makan malam, Yuri yang sudah mabuk berkata kepada Jugo dan juga rekan-rekannya bahwa pada saat malam hari ketika sedang tidur, para arwah berkunjung dan memperhatikan kita saat tertidur, dan itu bukanlah mimpi buruk melainkan kenyataan. Yuri yang sudah sangat mabuk pun mulai melatur dan bicara tidak jelas hingga tiba-tiba merobek pakaian Jugo, dan setelahnya ia pun pulang dengan membawa robekan baju tersebut. Keesokan harinya, Yuri yang sudah sadar dari mabuknya merasa sangat malu dan menelpon Jugo untuk meminta maaf. Saat sedang berbicara di telepon, dia merasa ada hal yang aneh lagi nih dengan sebuah lukisan. Dia melihat lukisan tersebut dan terkejut melihat seorang hantu wanita berambut panjang muncul di hadapannya. Dan ia pun berkata Juicy. Siapa dia ya? Karena merasa khawatir, tak lama kemudian Jugo pun datang ke rumah Yuri. Dia bertanya di mana keluarganya, karena hanya Yuri yang berada di rumah itu.
Yuri pun menjawab bahwa keluarganya berimigrasi ke Norwegia. Ketika itu, dia melihat seorang anak laki-laki kecil berwajah pucat di luar rumah Yuri. Yuri pun menjawab bahwa anak itu adalah anak tetangganya. Namun saat ia mengajak masuk anak tersebut, tiba-tiba anak itu pun menghilang. Ternyata anak tersebut bersembunyi di dalam lemari, dan hal itu diketahui oleh Jugo. Ia pun berpura-pura keluar rumah bersama Yuri, dan anak tersebut kemudian keluar dari lemari. Dan ia pun terkejut melihat Jugo dan Yuri masih ada di sana. Tak lama kemudian Jugo pun pulang ke rumahnya. Saat ia sedang tidur, dia terbangun ketika merasa ada seseorang di rumahnya. Dan ternyata itu adalah anak yang ada di rumah Yuri tadi. Tiba-tiba dia datang dan bersandar di belakang tubuh Jugo. Ia pun terkejut berlari keluar rumahnya sambil berteriak. Di sini Jugo pun segera menelpon Yuri, dan Yuri menanyakan apa yang terjadi. Yuri pun kemudian datang ke rumah Jugo dan mencari anak kecil tersebut. Saat anak kecil tersebut muncul kembali di balik punggung Jugo, Yuri pun di sini memegang tangan hantu kecil itu. Setelah itu, Jugo dan Yuri pun pergi menuju sebuah mobil yang terbalik akibat kecelakaan. Di dalam mobil itu ada seorang ayah dan anaknya. Ayahnya yang tertindih masih hidup dan masih bisa diselamatkan, namun sang anak telah meninggal dunia. Keesokan harinya ambulan datang ke tempat kejadian tersebut. Terlihat hantu anak kecil itu ternyata adalah korban dari kecelakaan mobil itu. Dia pun membungkuk memberi salam perpisahan kepada Yuri. Anak kecil itu pun kemudian menghilang. Dalam perjalanan pulang, Yuri menceritakan tentang kisah hidupnya di masa lalu. Ketika dia dan sahabatnya sekarat karena tenggelam, dia ditolong terlebih dahulu, hingga akhirnya bisa selamat, sedangkan sahabatnya meninggal dunia. Saat ia tertidur di sekolah, tiba-tiba ia melihat sahabatnya menjadi hantu. Hal itu membuatnya terkejut dan berteriak. Sejak saat itulah Yuri didatangi oleh para arwah, sehingga orang-orang menjauhinya, termasuk ibu dan adiknya. Di hari berikutnya, Jugo melihat Yuri di sebuah kafe bersama seorang pria. Yuri pun mendatanginya dan menjelaskan bahwa dia sedang berkencan buta karena disuruh oleh ibunya. Jugo pun berinisiatif untuk mencarikan Yuri pria lain sebagai teman kencannya. Saat dia menemukan salah satu pria yang cocok bernama Kijung, mereka pun bertemu satu sama lain. Di sini Kijung merasa nyaman dan tertarik kepada Yuri. Saat ia menaiki lift karena ingin memindahkan mobilnya, tiba-tiba ia didatangi hantu Jushi dan menariknya ke belakang. Yuri merasa ada yang aneh karena Kijung yang belum juga kembali. Akhirnya Yuri mencarinya dan bertemu dengannya di basement, tempat parkir. Saat itu Kijung terengah-engah dan berkata jangan mendekat. Kemudian ia pun pergi menggunakan mobilnya dengan cepat. Mendengar hal tersebut, Yuri pun tidak bisa menahan tangisnya, dan Jugo pun di sini menghiburnya. Jugo kembali mengajak Yuri makan malam sambil minum. Yuri yang sudah sangat mabuk kembali merobek bajunya Jugo. Ia pun kemudian membawa Yuri ke rumahnya dan tertidur bersama. Ketika mereka tertidur, Jugo terbangun dan melihat hantu Jushi. Yuri pun segera meletakkan tangannya di mata Jugo dan mengatakan bahwa sebentar lagi hantu itu akan menghilang. Setelahnya mereka pun kembali tidur di dalam tenda yang dibuat di dalam rumah Jugo. Keesokan harinya, pacarnya Jugo datang ke rumahnya dan menemukan Yuri dan Jugo sedang tertidur di dalam tenda. Jugo telah menceritakan tentang Yuri kepada pacarnya itu. Lalu pacarnya berkata bahwa dia akan memilih bunuh diri dibandingkan menjalani hidup seperti Yuri. Tetapi pacarnya Jugo ini tidak marah kepada Yuri. Bahkan dia rela Jugo mencintai Yuri. Setelahnya Yuri pun meninggalkan rumah Jugo. Lewat telepon, ia bercerita dengan teman-temannya yang bernama Mijung dan Eugene. Dia berkata bahwa dia bahagia menjalani hidup seperti ini, padahal ia sebenarnya merasa sangat kesepian. Ia pun juga ingin hidup normal seperti yang lainnya.
Akhirnya ia pun memutuskan untuk berhenti bekerja dengan Jugo. 행복해. 나 너무 힘들어. 나 이렇게 살 때 죽을 거야. 혼자 사니까 죽어. Hari demi hari pun berganti. Jugo pun melakukan pertunjukan seperti biasanya. Meskipun tanpa Yuri, namun di dalam hatinya dia sangat merindukannya. Keesokan harinya Mi-jung dan Yujin datang ke rumah Yuri. Mereka memanggang daging dan makan bersama. Ketika sedang asik memanggang, Yuri mendapatkan telepon dari Jugo dan mengatakan bahwa ia sangat merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Mereka berjanji akan bertemu nanti malam di tempat pertunjukan di mana mereka pertama kali bertemu. Malam pun tiba. Yuri melihat pertunjukan sulap di jalanan sembari menunggu Jugo. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat hantu Jushi ada di antara para penonton. Saat ia berbalik, ia dikagetkan kembali dengan sosok hantu tersebut. Dia pun berjalan mundur dan kemudian terjatuh. Saat ia berdiri, tiba-tiba tangan hantu sahabatnya itu menyentuhnya dari belakang. Namun tangan-tangan itu seketika menghilang saat kedatangan Jugo yang melakukan sulap dengan menggunakan kartu. Akhirnya Jugo dan Yuri resmi berpacaran. Dan mereka pergi ke dalam ruangan tempat ayah Yuri bekerja dulu. Di dalam sana mereka berdansa dan bermalam di rumah Yuri. Keesokan harinya ketika Yuri mengantar Jugo pulang, terlihat sosok perempuan mengenakan baju hitam dan rok berwarna merah sedang menatap mereka di balkon rumah Yuri. Dan ketika Jugo dalam perjalanan pulang dengan menaiki taksi, tiba-tiba ada yang menabrak mobil taksi tersebut dan terjadi kecelakaan. Di tempat lain, saat membereskan tenda, Yuri menemukan sebuah kaleng yang cukup besar dan di dalamnya ia menemukan sebuah kalung. Di saat bersamaan, Jugo berhasil selamat dari kecelakaan mobil tersebut. Setelah berhasil keluar dari mobil, ia melihat ke arah truk pengangkut yang menabrak taksinya itu. Namun di sana ia tidak melihat ada pengemudinya. Ketika dia menatap ke atas, sebuah papan reklame terjatuh secara tiba-tiba dan nyaris saja mengenainya. Beruntungnya Jugo di sini berhasil selamat. Di sisi lain, Yuri datang ke pertunjukan Jugo, namun pertunjukan menjadi kacau. Ketika hantu arwah dalam pertunjukan itu memasuki Yuri ke dalam sebuah lemari. Saat Jugo membuka lemari tersebut, Yuri seolah-olah berada di dalam akuarium berisi air. Ia pun ingin menyelamatkannya, akan tetapi dia tiba-tiba terangkat dan jatuh hingga membuatnya pingsan. Lemari pun tertutup kembali. Yuri berada di dalam air, dan di sini ia ingat ia membawa kalung yang ditemukannya sebelumnya. Ia pun melihat masa lalunya ketika SMA. Terlihat ia sedang berbicara di dalam bis dengan Jushi, dan di sini ia ingin meminjam kalung milik Jushi. Awalnya Jushi menolak karena kalung itu ia anggap sebagai jimat. Namun akhirnya ia pun meminjamkannya kepada Yuri. Tapi tiba-tiba saat itu bis yang mereka kendarai menabrak pinggiran jembatan dan akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Saat mereka berdua berhasil ditemukan tim SAR lebih memilih menyelamatkan Yuri terlebih dahulu karena melihat tubuh Yuri yang bercahaya. Karena kalung yang dipakai Yuri pada saat itu bercahaya karena pantulan dari matahari. Yuri yang berada di dalam lemari dan terkurung seperti di akuarium memeluk jasad Jushi sambil memasangkan kalungnya. Dan akhirnya ia pun keluar dari lemari dalam keadaan basah kuyup. Ia pun sempat melihat Jugo yang tidak sadarkan diri. Kemudian ia pun juga pingsan. Yuri dan Jugo dibawa ke rumah sakit. Yuri terbangun dan mencari Jugo yang ternyata masih belum juga sadar. Kemudian manajer sulapnya Jugo memberitahukan agar ia meninggalkan Jugo dan menyuruhnya pergi menemui keluarganya saja. Yuri pun di sini mendengarkannya dan langsung bersiap untuk pergi, karena ia juga tidak mau kalau Jugo terluka gara-gara terus bersamanya. Ketika Jugo sadar, ia mencari Yuri. Saat tahu Yuri ke bandara, ia pun menyusulnya. Singkat cerita saja, ia pun berhasil menemukannya. Tapi di sini Yuri berkata akan pergi dan tidak akan kembali lagi, dan mengajak Jugo untuk putus. Namun akibat cuaca buruk, pesawat Yuri batal berangkat.
Dan Jugo yang mendengar hal itu pun kembali ke bandara dan menghampiri Yuri. Mereka pun di sini melihat hantu Jushi yang masih mengikuti mereka. Namun mereka di sini sudah tidak takut lagi dengan hantu tersebut. Di sisi lain, manajer Jugo mendekati dan berbicara dengan hantu Jushi dan mengajaknya untuk ikut bermain di dalam pertunjukan sulap ilusi horor. Namun ia tidak dihiraukan. Jadi sepertinya hantu wanita yang bernama Jushi ini tidak rela melihat temannya bahagia. Sedangkan dia meninggal karena dia telah meminjamkan kalung jimat yang diberikan neneknya kepada Yuri. Dan akhirnya film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.